pengen banget bisa bantu orang. Sebenarnya nggak harus suka gitu sama kimia. Ruang Guru, bimbingan belajar nomor 1 terbesar, terlengkap, dan terbukti membuat kesempatan kamu 3 kali lebih besar untuk masuk PTN impian kalian. Sebelumnya kenalin aku, Ruben Doni, host kalian. Tahu nggak sih, di tahun 2023 ini, peminat Fakultas Kedokteran di Unbrau mencapai 2.000 orang. Tahu nggak yang diterima berapa kursi? Hanya 83 kursi saja. Jadi bayangkan betapa ketatnya kompetisi di Fakultas Kedokteran dari Unbrau. Sudah bersama aku, alumni Ruang Guru yang berhasil masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Tepuk tangan yang meriah untuk Alisa dan Bunda Mary. Alisa, boleh dong dikenalin. Oke. Halo semua, kenalin aku Alisa Salsabila, asalku dari Jakarta. Aku juga alumni dari Brand Academy Durensawit dan pengguna Ruang Guru. Sekarang aku lulus SNBP di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Nah, Bunda Mary, perkenalkan diri dong. Halo, nama saya Bu Mary, ibunya dari Alisa Salsabila. Ibu sehari-hari ngurusin Alisa, ibu rumah tangga. Oke, nah ini aku penasaran banget. Dari banyak mimpi, dari banyak profesi, gimana ceritanya seorang Alisa ini pengen banget jadi seorang dokter? Apa alasan aku masuk kedokteran tuh pengen banget bisa bantu orang, apalagi kan pengen banget jadi dokter spesialis anak, pengen bantu anak-anak stunting yang orang-orang yang kekurangan. Yes. Kekurangan ekonomi, aku pengen bantu kayak gitu. Ya salah satunya pengen bantu orang banget sih. Yes. Sejak sekolah apa sih yang Alisa lakukan supaya bisa lulus SNBP dan itu FK Unbrau? Kalau dari awal punya planning ya, dari lulus SMP ke SMA tuh udah tahu apa sih yang mau diambil. Nah dari awal itu udah masuk SMA tuh, oh tujuannya FK gitu. Yes. Dari SMP kan juga udah ikut lomba karya ilmiah ya, Yes. terus kayak ya udah deh itu dikembangin buat penunjang FK. Jadi dari awal masuk ngambil lomba, banyak lomba demi ini, terus ningkatin banyak nilai demi ini. Jadi kayak ya tujuan, harus punya tujuan awal sih Kak, kayak ya tujuannya apa. Jadi pas di SMA udah ke planning mau kayak gimana. Nih cara Kak Alisa nih adik-adik ya untuk mempersiapkan dirinya masuk ke FK nih. Coba ceritain. Jadi, Alisa. Kalau misalnya mau masuk SNBP kan jelas namanya prestasi. Jadi Prestasi. kalian harus punya prestasi. Yes. Ya karena prestasi itu nggak harus dari sekolah. Ya pertama-tama aku punya prestasi dari luar sekolah, yaitu organisasi FOSCA, Forum of Scientists, di mana itu tentang KIR, kayak karya ilmiah remaja di Jabodetabek. Ih gila keren. Setelah itu ya aku adalah ketua ekskul KIR, jelas ya, karena ikut organisasi di luar. Yes. KIR ya di dalamnya masa enggak. Selanjutnya ya tentu jelas adalah lomba. Ya ini aku juara 1 esai ilmiah di SMA 2. Ya karena basicku ditulis ya, jadi ya lombaku di sini. Yes. Terus aku juga ikut ini. Wih badan riset ini. Iya, aku ikut Science Camp, itu kayak dari PIRN, kayak Pekan Ilmiah Remaja Nasional di Lombok tahun 2022. Ih di Lombok. Terus ada lagi, ini karena mau masuk UB ya, jadi lombanya juga di UB. Jadi kalau kalian mau masuk kampus, diusahain ikut lombanya yang diadain kampus, karena itu juga dipandang jadi nilai plus di kampusnya Iya, sendiri. jadi dari awal memang udah tahu kayaknya mau masuk UB. Makanya ikut lombanya di UB, jauh-jauh ke Malang ya. Terus yang terakhir ada ya sama karya tulis ilmiah, ini finalis di Harapan 1 waktu itu. Ya, untuk portofolio aku nge-play 6 portofolio sih Kak, 6 prestasi ini. Boleh tahu nggak sih Alisa, apa sih tantangan yang kamu hadapi selama 3 tahun di bangku SMA? Ya sama kayak tadi sih, karena awalnya mikirnya SNM cuma 4 ya, ya udah lancar aja gitu. Tapi pas di akhir semester, kayak semester mau 3 ke 4 tuh, tiba-tiba ada bunyi-bunyi kayak bakal diganti nih. Wah, mulai panik dong kan. Bakal berubah sistem nih. Apaan yang diganti gitu. Ternyata semua mata pelajaran diambil, kan kaget ya yang awalnya. Serius? Serius. Jadi kayak yang awalnya cuma 4, tiba-tiba diambil semua kan. Terus kayak mulai, waduh gimana nih, sedangkan bahasa Indonesia aku di awal semester tuh jelek kan.
di 82, 81. Duh, harus cepet-cepet bikin planning baru nih buat SNBP. Jadi akhirnya ya udah berusaha cari planning baru, yaitu cari les yang bisa ngajarin semua mata pelajaran. Sebenarnya di dekat rumah tuh banyak les ya. Jadi banyak les, tapi karena sekolahku agak jauh ya, jadi kayak makin luas kan tempat lesnya. Ya, betul. Jadi ada 3 lah, 2 pesaing A, B, C. Nah, jadi ada 3 yang bener-bener masuk ke kerucut kamu biar kamu survei bener-bener. Coba boleh ceritain nggak cerita surveinya itu, Bimbel? Ya pertama yang paling dekat rumah lah kan, soalnya mama paling mau tuh yang dekat rumah aja lah, nggak usah jauh-jauh awalnya. Gak deket, gak capek ya. Gak capek. Tapi kayak yaudah lihat dulu. Terus akhirnya ke Bimbel B. Terus kayak sistemnya nggak terlalu suka aku gitu. Terus akhirnya dekat sekolah, arah mau ke sekolah juga ada Brain Academy. Terus akhirnya yaudah mah, apakah di sini juga bagus kok, punyanya ruang guru kan, sekalian pasti dapat fasilitas ruang guru. Terus akhirnya yaudah deh kita survei di sana. Akhirnya setelah timang-timang, aku lebih milih ke Brain Academy sih. Kalau aku tuh nggak suka yang dipaksa, lebih suka karena kemauan ya. Betul. Jadi kalau dipaksa bikin kayak capek, tertekan. Jadi sedangkan Brain Academy kan ya udah kita butuhnya apa, kita ke sana gitu. Kayak misalnya emang lagi butuhnya kimia tambahan, ya aku yang nyari kimia. Betul. Tapi sedangkan kalau di yang les ini tuh dikasih PR, dikasih ini, itu kan kayak pusing ya. Jadi kayak nggak bisa gue. Nah, kalau Bunda sendiri melihat, kalau dari segi pandang Bunda, apa sih yang bedain Brain Academy sama bimbel-bimbel lainnya gitu? Kalau Brain Academy itu sangat bagus ya. Karena saya udah banding-bandingin bimbel 1, bimbel 2, bimbel 3 ya. Bimbel 3. Saya lihat juga kan, itu sangat bagus sih, buat nilai Alisa sangat bagus ya, Sa? Iya. Karena Alisa tuh kurangnya di bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, kalau nilai yang lain kan udah aman lah ya. Nilainya bagus-bagus. Tapi di Brain Academy, aku tanya Alisa, kamu di sini nanti gimana, kamu nyaman? Dia pas ngelihat tempatnya udah nyaman. Udah, bagus sekali mama, gitu. Gurunya sangat ini ya, Lis. Sangat, apa namanya nih, Lis? Care banget. Care banget, baik banget. Kalau Alisa juga detail. Fitur apa yang menurut Alisa ini bantu kamu untuk bisa masuk FK gitu? Fitur aku yang mungkin dari yang pertama kali yang aku lihat banget tuh, aku suka banget sama klinik PR-nya ya. Karena klinik PR-nya kalau bimbel lain itu dia sistemnya tuh nyari kakaknya. Betul, di mana kakak ada cabangnya, di situ kita samperin. Iya, sedangkan aku nggak punya motor, kan kalau ngeluarin ongkos mahal ya. Jadi kayak, aduh nggak bisa deh gitu. Sedangkan di Brain Academy kalau kakaknya lagi nggak ada, bisa pakai bisa online. Jadi bisa dari kakak mana aja. Terus habis itu waktunya juga bisa ya kita yang nentuin. Nah, terus habis itu kalau untuk lainnya tryout sih, aku paling suka banget tryout. Kenapa? Pertama, tryout ruang guru adalah tryout paling susah yang pernah aku rasakan gitu. Karena susah itu yang enak. Jadi terbiasa ngeliat nih, udah pernah lebih susah ya kan. Terus habis itu ada bank soal juga yang itu aku pakai banget karena di sekolah, karena waktu itu US, tapi aku nyiapin SNBT juga di rumah, di les aku buat US, tapi di sekolah di selangan waktu aku pakai buat latihan SNBT. Terus juga ada konsul jurusan, itu emang enak banget sih. Soalnya di sana beneran dikasih tahu loh kayak kalau kita mau jurusan apa gitu, kita tinggal request Kak mau jurusan ini, terus langsung keluar passing grade-nya, langsung keluar ininya. Kalau aku sih, karena temanku juga ada dari bimbel lain, dan aku main Twitter kan, di Twitter tuh banyak banget orang yang ngadu kayak, aduh ini kenapa sih nge-lag, aduh kenapa sih ini down gitu. Sedangkan aku yang di ruang guru yang nggak pernah nge-lag kayak gitu. Kayak setiap mau tryout, malah tryout yang nungguin aku gitu. Kan kalau misalnya bimbel lain tuh mereka kesel karena nggak bisa tryout. Sedangkan saya kesel karena ditungguin tryout gitu. Karena tryout memanggil kamu. Iya. Apa sih bedanya MT-nya Brain Academy dengan guru bimbel lainnya? MT-nya seru-seru banget ya, aku suka banget karena soalnya aku tuh sebenarnya nggak bisa yang kalau nggak dijelasin ya. Jadinya akhirnya pakai BAC juga. Nah di situ emang enak banget sih, guru-gurunya bener-bener asik. Aku suka banget. Jadi kayak di kelas nggak yang tegang. Kalau boleh jujur, siapa sih MT atau master teacher favorit kamu dan kenapa? Master teacher favoritku itu Kak Dean. Dia guru kimia karena waktu itu pernah kita
hampir nggak hampir nginep sih, hitungannya kayak orang udah pada pulang, ya kita masih di BA. Terus habis itu pernah juga lagi bahas soal US, itu ada yang belum dibahas, Kadean jam 00 ngirim soalnya yang belum dibahas, coba Kak. Kadean luar biasa. Kayak jam 3 pagi aku mau belajar lagi, dia udah ngirim, jadi kayak aku udah tahu gitu. Jadi nggak bener-bener pas ujian nggak ada yang kelewat sama Kadean. Itu jam 00 Kak. Jam 00 dia masih kasih kamu pembahasan soal, dan langsung saja kita hadirkan di sini guru favoritnya Alisa, Kak Dean. Luar biasa. Kak Dean, terima kasih sudah datang menjadi surprise guest kita untuk hari ini. Kak Dean, apa kabar? Sehat Kak Ruben, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa sih pengen jadi pengajar, dan apa yang membedakan mengajar di Brain Academy dengan mengajar di tempat-tempat lain? Pasti kan pernah dengar cerita dong. Kalau saya melihat di Brain Academy ini, pertama selain siswa yang difasilitasi, gurunya juga difasilitasi berupa catatan pengajar gitu. Jadi sebelum mengajar ada bahan ajar yang dikasih oleh pengajarnya untuk direview, kemudian di situ juga udah sesuai gitu dengan kurikulum nasional gitu. Jadi pengajar pun tinggal ngajar aja istilahnya Kak Ruben. Kemudian pengajar pun juga difasilitasi berupa training. Jadi ada tiap semester itu training buat guru-guru. Jadi kualitas guru yang tadinya udah baik itu semakin baik Kak Ruben melalui Brain Academy ini. Kak Dean sendiri ngeliat Alisa selama di kelas seperti apa sih sosok Alisa di kelas itu? Kalau saya ngelihat Alisa ini istilahnya nggak mau rugi gitu. Sangat memanfaatkan semua fasilitas yang ada di ruang semua guru fitur, gitu. Semua fitur. Nah, Alisa ini kalau saya lihat benar-benar memanfaatkan gitu tiap minggunya gitu, full gitu. Jadi benar-benar fokus untuk belajar di ruang guru, nggak hanya bimbel-bimbel aja, benar-benar dimanfaatkan gitu Kak Ruben. Kak Dean, cerita dong, gimana caranya bikin orang tuh enjoy gitu di mata pelajaran kimia? Sebenarnya kimia itu ada di hidup kita gitu. Bener. Jadi sebenarnya nggak harus suka gitu sama kimia. Jadi kalau saya di setiap saya ngajar adalah satu penerapannya gitu ke kehidupan sehari-hari. Jadi nggak hanya teori aja yang saya ajarkan, tapi ini loh manfaatnya di kehidupan kita. Dan ternyata memang benar, guru di ruang guru ini bagus karena soalnya semuanya lengkap ada di aplikasi, dan aplikasinya itu mendukung gurunya dan mendukung anaknya. Belajar jadi super interaktif karena ruang guru itu punya yang namanya Learning Management System atau LMS dalam satu genggaman aplikasi, di mana kalian bisa merasakan pengalaman belajar gabungan offline dan online yang luar biasa menyenangkan. Jadi bener kata Kak Dean, walaupun belajarnya offline, tapi nggak perlu repot, mau lihat jadwal bisa, mau lihat latihan soal bisa, lihat video belajar sebelum les bisa, semuanya bisa. Bahkan di kelas ikutan kuis juga bisa, malah kuisnya juga ada di aplikasi, jadi komplit banget. Jadi ruang guru ini super duper seru karena kamu bisa kumpulin bintang yang kita sebut yang namanya Star Champ di akhir sesi. Jadi kamu bisa cek leaderboard untuk tahu posisi urutan kamu dan teman sekelas kamu beserta jumlah stars-nya yang didapatkan selama sesi ini berlangsung. Jadi ada kompetisinya biar kita jadi semakin semangat untuk belajar. Nah, aku juga dengar katanya seorang Kak Dean ini biasanya ada modifikasi mengajarnya. Setiap setengah jam ada kuis satu soal. Iya, benar Kak Ruben. Jadi supaya siswanya ini nggak hanya dengerin aja gitu. Jadi saya ingin ingin ngecek nih apakah siswanya ini paham terhadap teori yang udah saya sampaikan. Dan itu dapat Star Champ ya? Iya. Nah, yaitu dengan saya adakan kuis, kemudian nilainya saya inputkan dalam bentuk Star Champ gitu. Coba boleh di-share ke kita semuanya bahwa di ruang guru katanya ada konsultasi jurusan. Itu gimana caranya? Kalau aku sendiri kan karena udah punya mimpi ya, maksudnya udah ada goals, jadi kayak aku tinggal kayak Kak, aku mau kedokteran. Waktu itu kedokteran fakultasnya belum tahu pastinya di mana, baru ditunjukin. Tapi temanku ada juga Kalista namanya, dia tuh pas masuk itu juga bingung mau masuk kemana, akhirnya disuruh
tes minat bakat dulu, kan di situ ada kan. Di ruang guru tes minat bakat, akhirnya dia tes minat bakat baru dia bisa nentuin dia bakal kemana gitu. Aduh, aku nih penasaran sih ngeliat raportnya. Coba dong dikasih lihat Alisa raportnya. Karena aku dengar raportnya yang inilah yang membantu kamu bisa SNBP di Unbrau. Coba dikasih lihat dong. Oh, ini ya. Widih. Ya ini bahasa Indonesia 81 ya. Saya 81 ya. Tapi kan setelah di BAC nilainya jadi bahasa Indonesia 92. Wow, keren. Dari 81 nipis-tipis KKM lah ya itu ya. Iya, 92. C jadi 92. Luar biasa tepuk tangan. Ih, keren. Mungkin ada yang mau disampaikan sama Alisa nih buat adik-adik yang tahun depan akan berjuang meraih mimpinya, mungkin mau masuk kedokteran dimanapun universitasnya untuk jalur SNBP, ada nggak yang ingin disampaikan? Oh, buat apa masuk apa SNBP ya, Betul. apalagi kedokteran, buat kalian ya diusahain karena ini seleksi nasional berbasis prestasi. Betul. Ya, usahain prestasinya diperbanyak, gali minat kalian di mana biar prestasinya banyak. Terus habis itu buat kalian yang kelas 10-nya udah di BAC nih, udah mulai deh kejar nilainya di BAC, apalagi klinik PR, tolong, kan banyak yang nggak dipakai klinik PR-nya, sayang, mending buat saya. Jadi kayak, Masih tetap nggak mau rugi padahal dia udah lulus. itu buat dia yang masih berjuang, apalagi buat kelas 10, kelas 11 gitu kan, klinik PR dipakai aja buat ngerjain soal, buat latihan soal, atau buat nanya apa aja lah gitu, dipakai aja lah klinik PR-nya mah. Sekali lagi buat adik-adik ayah bunda yang masih galau dan masih penasaran sama Ruang Guru Learning Center, khususnya paket belajar Brain Academy, langsung aja dapatkan info lengkapnya di sini nih. Dan aku tantang kalian nggak usah ragu-ragu, nggak usah pakai pikir panjang, langsung datengin aja Ruang Guru Learning Center terdekat. Karena kini Ruang Guru hadir di ratusan kota di Indonesia, dan tadi kalian bilang ya, ada kelas gratisnya. Cobain aja dulu, karena mumpung banget nih, menyambut tahun ajaran baru 2023-2024, Ruang Guru lagi ngadain gebiar promo gede-gedean. Tapi kuotanya terbatas, jadi jangan sampai nyesel. Oke, terima kasih banyak Alisa, Bunda Mary, Kak Dean yang sudah sharing bersama kita untuk video kali ini. Semoga teman-teman semuanya berani, ayo buktiin mimpi kalian. Gak peduli background kalian dari mana, SMA kalian dari mana, latar belakang keluarga dari mana, kalian pasti bisa meraih mimpi kalian masing-masing. Karena PTN Impian itu nggak cuma angan-angan, pasti bisa jika kalian mengusahakannya. Oke, kalau begitu sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, semoga ini menjadi berkah dan juga menjadi pelajaran untuk teman-teman semuanya ya. Jangan lupa ke Ruang Guru Learning Center. Sampai jumpa lagi. Dadah!